Halo sejawat Dopa semua, selamat datang kembali di live IG Dopa kali ini. Jadi di IG yang kali ini di akun Daily Dopa, kita akan membahas mengenai bisnis sambil kuliah itu mungkin atau enggak sih sebenarnya. Oke, jadi kenapa topik ini itu penting? Jadi perasaan saya itu pada saat membawa topik ini itu agak senang karena relate dengan kondisi saya yang masih mahasiswa seperti itu. Jadi kenapa ini penting banget? Menurut saya ini sangat penting karena mumpung kita masih mahasiswa itu masih banyak waktu yang bisa dialokasikan untuk mulai membangun bisnisnya tersebut. Jadi mumpung masih mahasiswa, belum ada tanggungannya juga, jadi masih besar peluangnya untuk memulai bisnis seperti itu. Nah, karena masih besar peluangnya itulah, jadi mumpung masih muda juga, belum ada tanggungan, belum ada eh, kepentingan-kepentingan lainnya yang harus dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang, jadi bisa untuk dimanfaatkan momen masih mahasiswa ini untuk mulai membangun bisnis seperti itu. Nah, harapannya bagi sejawat yang mahasiswa di sini itu setelah mengikuti live ini bisa mendapat insight atau mendapat pencerahan atau lebih mendapat ide-ide kalau ternyata bisa ya pas masih mahasiswa itu udah mulai bisnis, pas masih mahasiswa itu udah kepikiran untuk punya income atau sumber penghasilan sendiri seperti itu. Jadi itulah kenapa kita di IG Live yang kali ini akan membahas mengenai kenapa sih pentingnya mulai bisnis pas masih mahasiswa ya. Karena mumpung masih mahasiswa, mumpung masih kehidupannya itu ditanggung sama keluarga, mumpung belum ada tanggungan seperti pasangan atau anak dan lain sebagainya, jadi masih besar banget peluangnya untuk kita mulai bisnis sendiri seperti itu. Jadi masih leluasa untuk bergerak kayak kita dalam mengembangkan bisnis juga, sehingga misalkan nantinya ke depannya itu baik bisnisnya sukses ataupun bisnisnya gagal itu masih banyak backup plan ya, karena kita masih mahasiswa dan tinggalnya juga masih sama orang tua. Atau untuk yang ngekos pun meskipun ngekos tapi tetap dari secara finansial tetap masih di backup dari keluarga kan seperti itu. Jadi untuk mahasiswa sangat besar peluangnya untuk bisa membangun bisnis saat masih mahasiswa seperti itu. Nah, kali ini agak beda nih dari topik-topik yang biasanya, di mana topik biasanya itu saya kan live-nya sendiri seperti itu, membahas tentang teori-teori bisnis ataupun strategi maupun tips-tips. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu nih. Kedatangan tamu yang sangat spesial itu ada Mas Aditya Zulfikar. Itu beliau adalah dokter muda yang juga sekarang menjadi coach di Bumi Satu dan juga menjadi bagian dari tim Pengmas di Apotek Rajendra seperti itu, dan juga menjadi regional chapter di Sobat Diabetes di daerah Yogyakarta seperti itu. Nah, untuk aturannya nanti kita akan tanya jawab dengan Mas Zulfikar ini. Nah, nanti bagi sejawat yang ingin menanyakan boleh langsung tulis di kolom komen saja, tidak harus nunggu sampai live selesai baru tanya jawab, tapi selama live pun kalau sejawat ada yang ingin ditanyakan boleh langsung tulis di kolom komen saja. Nanti saat jeda kita bisa jawab satu-satu seperti itu. Nah, biar nggak kelamaan, kita langsung undang saja. Ada Mas Zulfikar. Ya, halo Mas Zulfikar. Halo, halo Raffi. Halo ya, oke. Suara saya kedengaran jelas, Mas? Ya, kedengaran jelas. Oke. Eh, Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, luar biasa ya. Raffi sendiri gimana hari ini? Alhamdulillah. Oh ya, Raffi Alhamdulillah sekarang cukup penuh lagi juga. semester berapa berarti? Semester 7 Mas saya. Tadi tutorial sampai jam 5 baru pulang. Mantap. Udah mulai Mantap. offline juga ya kuliahnya ya? Oke. Udah full offline sekarang. Udah full offline. Jadi nggak bisa santai-santai kayak pas online gitu. Mantap, berarti semester terakhir ya sekarang ya? Semester terakhir, Mas. Iya, semester 5 sekarang, semester terakhir. Kalau Mas, Oke, oke. ini panggilnya Mas Azul aja gimana? Kayak panggilan Boleh. biasanya. Azul boleh, Boleh, Adit oke. boleh. Oke, Mas Azul, hari ini habis ada kegiatan apa nih? Kesibukan apa nih? Oke, kalau hari ini sih sebenarnya kegiatannya masih sama ya kayak biasanya karena
berhubung baru persiapan buat UKM PPD bulan November besok, jadi ya rutinitas Iya. biasanya ya kayak belajar-belajar aja kayak gitu. Cuma emang nggak ada yang spesifik untuk hari ini kegiatannya kayak gitu. Oh, gitu. Berarti untuk ke kampusnya udah nggak tiap hari lagi ya? Udah tinggal persiapan untuk KPPD aja ya? Kalau untuk kampus sebenarnya masih sekarang karena kebetulan kan aku juga ngambil S2 juga ya di UMY. Jadi bareng antara Ah, koas sama S2 yang Mars ini. Jadi untuk koasnya masih masih jalan dan untuk koasnya udah selesai, tapi untuk S2-nya masih jalan sekarang kuliahnya. oh, gitu. Untuk Mm-mm. yang sambil koas itu berarti mulai sekarang yang S2-nya udah sampai semester berapa, Mas? Sekarang S2-nya udah semester 3 udah akhir juga. Jadi tinggal Oh, nyelesain tesis semester 3 saja. terakhir ya berarti. Mm-mm. Hmm. Tinggal nyelesain tesis. Mungkin sama ya kayak Raffi ya, tinggal nyelesain skripsi juga ya. Iya, sama nih. Tinggal tugas terakhir aja. Nah, Mantap. untuk kesibukannya sebagai mahasiswa berarti sekarang yang itunya ya, Mas. Tinggal persiapan UKM PBD sama yang S2-nya itu ya. Hmm. Iya, betul. Jadi untuk koasnya kan sebetulnya udah selesai. Jadi berhubung kemarin sudah selesai kompre dari kampus, terus sekarang udah mulai persiapan mentoring-mentoring dari kampus, sama peer mentor juga dari alumni-alumni dokter. Terus untuk S2-nya sekarang sih kesibukannya masih masih jalan kuliahnya. Sebenarnya tinggal minggu terakhir aja, sama penyusunan tesis aja, kayak gitu. Oke. Mantap banget. Semangat Mas untuk UKM PPD-nya. Amin. Nah, mengenai UKM PPD itu, Mas Azul ada ikut bimbel gitu nggak? Kan banyak tuh bimbel-bimbel untuk latihan UKM PPD atau tryout gitu. Hmm. Iya, kalau untuk bimbel sih sebenarnya ada ngikutin dan juga udah mulai apa namanya, mulai fase-fase yang bagian bahas-bahas soal gitu ya. Jadi di bimbel sebenarnya udah ikut dari bulan Agustus kemarin, udah ngejar juga. Oh gitu. Oh, mantep. Terus kalau tryout itu sering ikut juga Mas? Kan ada tuh tryout latihan UKM PPD gitu. Iya iya, lumayan, lumayan Hmm, juga sering ikut terus juga banyak juga kan share-sharean dari teman-teman juga. Jadi latihan soalnya juga harus ekstra juga untuk persiapannya. iya, Kamu sendiri gimana mantap. persiapannya? Udah mau siap-siap koas belum? Persiapan apa nih Mas? Masih belum kelihatan nih bentukannya nanti bakal kayak gimana Mas Koas. Berarti baru selesai KKN ya kemarin ya? Iya, baru selesai KKN kemarin aku dapetnya di daerah Parangtritis, arah Parangtritis sana. Jadi jauh, cukup jauh. Wah, tapi kakaknya udah mulai nginep Di juga ya? Sanden. Apa Mas? Kakaknya nginep juga ya? Berarti udah mulai Iya, offline nginep juga. nginep sebulan. Kalau mau pulang harus gantian tapi ya tetap aja kadang pulang bareng gitu. Mm. Tuh. Oh iya, Kalau pas Mas FYI aja Azul nih dulu buat KKN gimana Mas? Online kalau apa offline? untuk aku sendiri KKN-nya dulu masih semi online offline ya karena berhubung masih tahun 2020 ya waktu itu habis lulus baru mulai KKN terus ya udah tuh masih 2020 juga masih COVID-nya lagi naik turun kayak gitu jadi akhirnya nggak bisa maksimal juga untuk KKN-nya. Sedangkan KKN-nya juga KKN kesehatan kan jadi agak-agak eh, Iya. agak rancu juga sih untuk aktivitasnya kayak gimana waktu itu. Mm-mm. Dulu kebagian di mana Mas tempatnya yang harus dibinanya? Aku waktu itu di Pajangan yang tempat banyak ingkung-ingkungnya itu. Oh, Pajangan. Mhm. Ya. Tahu. Tapi berarti itu belum yang sampai ke desa banget ya berarti masih cukup ada peradaban lah ya. Iya, masih masih banyak. Dan emang kebetulan kan dapatnya di bagian Ah, desa wisata ya. Jadi emang kita disuruh ngembangin bagian oh, kesehatannya untuk memulihkan desa wisatanya waktu itu. oke. Ah, masih asik-asik. Oke. Iya. Terus mulai tentang nanyain tentang usaha nih Mas. Pernah Oke. nggak Mas ada keinginan untuk berwirausaha gitu pas masih kuliah atau sekarang pas sudah mau lulus baru kepikiran mau usaha gitu mungkin? Oke. Tentunya kalau misalnya sebagai mahasiswa kedokteran ya, kita tahu sendiri kalau misalnya sebagai mahasiswa kedokteran itu perjalanan pendidikannya panjang banget ya, Raffi ya.
Bahkan kita 4 tahun kuliah, habis itu masih lanjut lagi, koas 2 tahun, terus nanti belum lagi harus internship 1 tahun, baru nanti boleh untuk praktek sendiri kayak gitu. Nah sebenarnya sih dari keinginan pribadi itu sebenarnya ada ya keinginan untuk ini karena mungkin kalau misalnya kita ngelihat di pertemanan kita di luar mahasiswa kedokteran sendiri, pada saat kita udah teman-teman kita udah mulai lulus, sudah wisuda kayak gitu, mereka udah mulai kerja kayak gitu, udah punya penghasilan sendiri, Iya. sedangkan kita masih belum dan kita juga masih bergantung nih sama orang tua, masih jadi beban orang tua kayak gitu. Jadi sebenarnya ada rasa kayak, wah kok aku juga pengen ya kayak gitu, pengen punya uang sendiri, apalagi juga kita tahu sendiri bahwa semakin kita dewasa, semakin banyak juga keperluan yang harus dicukupi kayak gitu dan semakin dewasa juga kita juga makin gak enak ya buat minta ke orang tua minta uang jajan ataupun minta uang buat keperluan-keperluan kayak gitu. Jadi sebenarnya dari keinginan sendiri sih sebenarnya ada keinginan untuk wirausaha kayak gitu. Iya, setuju banget sih Mas. Apalagi Mas masih mahasiswa ini kan juga kayak kalau kebutuhan dasar insya Allah udah tercukupi kan sama orang tua. Jadi mumpung ada sisa dana itu bisa dipakai untuk ya nyoba-nyoba usaha ini itu mumpung belum ada tanggungan atau belum ada kewajiban menafkahi orang nantinya gitu. Kayak. Iya betul betul banget betul. Nah, kalau keinginan kan ada, tapi kalau nyoba sendiri atau mulai bisnisnya udah pernah nyoba atau belum Mas? Sebenarnya kalau untuk nyoba mulai sendiri itu belum ya kalau dari aku pribadi. Jadi kemarin sempat dapat beberapa tawaran kayak misalnya ngikut saudara kayak gitu misalnya wirausaha untuk apa namanya scrub kayak gitu scrub untuk medis kayak gitu. Jadi sebenarnya cuma ikut-ikutan karena kebetulan aku pribadi pun juga untuk memulai usaha sendiri juga bingung ya waktu itu mulainya mau dari mana, terus juga modalnya kayak gimana dan juga tentunya juga dari apa namanya segi waktu sendiri mungkin juga kurang pas juga ya untuk ngerasa memulai untuk bisnis ini sendiri kayak gitu. Kalau dari Raffi sendiri ada ini nggak ada insight sendiri nggak? Kalau aku balik ke Mas Azul lagi untuk problem terbesarnya apa nih Mas selama ini yang bikin belum memulai gitu? Kalau untuk yang belum memulai sendiri sih sebenarnya problemnya lebih ke ini ya, bingung mau mulainya dari mana kayak gitu. Dan apakah ini benar-benar harus mulai dari diri sendiri aja atau harus mulai bareng sama orang lain kayak gitu. Karena dari modal pun juga masih minim banget kan kayak gitu. Oke, coba di breakdown satu-satu ya. Kalau untuk Oke. mulai masalah dari mana itu Mas Azul udah pernah belajar atau tertarik di bisnis apa aja gitu? Kalau untuk belajar sih sendiri jujur masih minim ya karena emang aku pun pribadi juga belajar di bagian akademiknya sendiri pun juga masih lumayan ini ya ngerasa berat juga ya kayak gitu. Cuma kalau untuk bisnis sendiri sih kayak cuma ngelihat teman-teman di sekitarku gimana mereka merintis, gimana mereka mulai usahanya kayak gitu ya. Jadi kayak sekedar observasi ataupun melihat perkembangan dari teman-teman sendiri kayak gitu. Cuma kalau untuk uh, apa namanya tadi yang kedua apa selain itu? Apa dari belajar bisnisnya dari mana aja gitu? Oh ya. Belajar bisnis tentang apa aja? Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk spesifik ngambil course tentang bisnis kayak gitu pun juga aku pribadi juga belum belum pernah ya kalau untuk belajar kayak gitu karena aku pribadi juga masih sekedar observasi dan juga di rumah aku kan kebetulan dari NTB ya dan di rumah juga orang tua khususnya ibuku sendiri itu juga punya usaha konveksi juga jadi lumayan banyak belajar juga dari konveksi itu dan kemarin sempat mau apa namanya collab sama saudara juga terkait dari apa namanya scrub kayak gitu juga. Jadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama orang tua kayak gitu. Hmm. Untuk yang scrub itu sebenarnya nyambung ya kalau di kerjasamain sama orang tuanya Mas Azul tadi kan punya konveksi kan. Jadi kalau bikin scrub tapi produksinya sendiri dari orang tuanya Mas Azul itu kan kayak pasti bisa neken biaya produksi jadi lebih ringan banget seperti itu kan. Padahal. Mm-hmm. Nah itu pernah nggak kepikiran kayak udah asal mulai bisnis aja dulu deh. Mau nyoba apa aja yang penting asal mulai dulu aja gitu. Ya, pernah nggak kepikiran kayak gitu?
Kalau untuk asal mulai, karena aku pribadi juga orangnya tertata ya, jadi kepikirannya aku kalau misalnya mau memulai suatu hal, aku harus sudah tahu dulu goalsnya seperti apa kayak gitu. Jadi dari aku pribadi juga untuk memulai asal-asalan kayak gitu juga kemarin sempat nggak berani juga buat mulai seperti itu karena mungkin ya karena di sisi lain ada pandemi, jadi ngerasa takut apakah ini akan berhasil atau tidak. Terus juga di sisi waktu sendiri juga ngerasa takut apakah pada saat nanti aku koas ini bisa kehandle atau tidak. Karena dari orang tua pun pribadi berpendapat bahwa ayolah kamu kuliah-kuliah dulu. Nanti kalau untuk masalah uang biar orang tua dulu kayak gitu. Padahal dari aku pribadi juga sebenarnya pengen buat mulai kayak gitu. Iya, 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 iya. Eh, Kalau dari pendapatku pribadi ya, Mas, ternyata kayak mulai bisnis asal gas aja dulu itu lebih lebih menantang gitu, karena kayak nanti juga bakalannya Iya kerasa benar. pas sudah mulai bisnis tuh, oh ternyata ada jalannya, oh ternyata caranya kayak gini. Ya meskipun tetap bakal terseok-seok kalau mulainya cuma asal-asalan, tapi lebih ada yang bilang memikirkan bisnis 20 jam itu lebih buruk daripada menjalani bisnis 20 menit gitu. Jadi Benar benar benar. daripada cuma dipikirin mending dicoba aja dulu gitu, Mas. Berarti konsepnya learning by doing gitu ya. Nah, iya. Mumpung masih mahasiswa juga kan, sesuai topiknya ini kan mumpung masih mahasiswa. Jadi eh, saran-sarannya mungkin lebih ke saran-saran yang cocok untuk diaplikasikan ke mahasiswa gitu. Karena masih bebas lah, masih ya masih muda, masih mencoba banyak banyak kesempatan-kesempatan gitu. Jadi lebih dicoba aja langsung gitu kalau menurutku. Benar benar Hmm. benar. Kalau tentang mungkin nanya-nanya, misalkan tadi kan ke arahnya scrub ya. Pernah Mhm. nanya-nanya nggak gitu ke senior-senior atau ke pengusaha-pengusaha scrub yang udah jalan gitu, cara mengembangkannya gitu, atau bisnis lainnya mungkin belajar sama senior-seniornya udah pernah belum Mas? Gitu. Kalau untuk belajar ke senior itu apa namanya baru sekedar ini ya kali ya apa ngobrol sama orang-orang terdekat aja ya yang mungkin pernah berkecimpung di sana kayak gitu dan emang kalau untuk hal-hal yang seperti itu kan kita emang harus bener-bener digeluti ya dan emang bener-bener pingin di apa ya dikembangkan kayak gitu karena ngelihat dari orang tua sendiri pada saat itu untuk merintis konveksi ini sendiri juga jatuh bangunnya juga lumayan dan perkembangannya juga cukup lama juga waktu itu. Jadi banyak belajar juga sih dari situ. Terus juga ngelihat apa namanya untuk mengembangkan itu juga kita perlu support dari orang lain, khususnya mungkin kalau untuk ini dari alat-alatnya seperti apa, terus juga dari bagian penjahitnya, apakah penjahitnya ini bisa stabil atau tidak, karena apabila kita bekerja dengan orang lain kan juga cocok-cocokan juga ya sistemnya kayak Iya, gitu dan benar, apalagi benar, kalau benar. untuk masalah jahitan kayak gini kan dia kerjaannya seharian full kayak gitu apakah dia bisa bertahan atau tidak ataukah dia harus pulang pergi ke rumahnya kayak gitu itu sih yang kemarin sempat banyak di apa namanya aku coba perhatikan ataupun aku coba tanya-tanya ke orang tua kayak gitu. Oh, iya, iya. Terus kalau dari orang tua sendiri itu, misal Mas Azul mau bangun bisnis itu sebenarnya nge-support atau malah kan ada juga orang tua yang kayak bener-bener anaknya tuh nggak boleh bisnis, takutnya nanti malah kecanduan terus karirnya nggak jelas ini itu, atau malah disupport kalau Mas Azul. Oke. Kalau untuk dari aku sendiri, pada saat S1 ya, pada saat S1 dulu big no orang tua terkait dari aku harus nyari uang sendiri kayak gitu. Aku nggak dibolehin. Karena pada saat itu mikirnya, oke perkuliahan di kedokteran itu adalah perkuliahan yang susah kayak gitu. Susah masuk, susah keluar ya. Dulu mikirnya kayak gitu. Terus juga pada saat koas ternyata mulai ngembangin media sosialku, terus juga mulai ngembangin lingkungan sosialku juga yang baik di apa online ataupun offline kayak gitu. Jadi akhirnya mulai banyak nih channel-channel kayak gitu, mulai banyak link dan akhirnya sebenarnya sekarang yang banyak digelutin sih lebih ke kayak endorsement kayak gitu-gitu ataupun dari tawaran-tawaran kerjasama untuk produk ataupun ngisi di penyuluhan-penyuluhan kayak gitu atau jadi speaker-speaker kayak gitu. Jadi
mulai dari situ kan kelihatan nih, wah ada income-nya nih lumayan kayak gitu. Dan sebenarnya dari orang tua pun juga pada saat itu mikirnya, eh, hati-hati ya, jangan terlalu kesenangan karena udah mulai nerima uang, jangan sampai akademiknya malah terlantar kayak Iya. gitu. Ya, dan dari aku pribadi Iya, pun benar. juga berpikiran bahwa oke, pada saat aku mau mengambil ini, aku harus bertanggung jawab dengan orang tuaku dan aku harus bertanggung jawab dengan apa yang aku ambil. Jadi aku sempat ngobrol sama orang tua, gimana kalau misalnya aku ngelakuin ini, gimana kalau aku ngelakuin itu kayak gitu. Jadi akhirnya mereka memberikan insight juga dengan catatan apabila aku mau menggeluti itu, maka sambil dilihat juga dari akademiknya apakah sejalan atau tidak. Jangan sampai ada yang berat sebelah kayak gitu. Jangan sampai ada yang salah satu yang dirugikan kayak gitu. Dan alhamdulillah dari yang aku lakukan saat ini dengan kesibukanku mungkin di Sobat Diabet, di Bumi Satu ataupun di Apotek Jenderal ataupun dimanapun itu, alhamdulillah juga tidak mengganggu hal-hal yang lain juga kayak gitu. Jadi otomatis orang tua juga lebih percaya. Cuma untuk memulai bisnis sendiri itu juga masih abu-abu ya kalau dari aku kayak gitu. Gitu sih Raffi. Iya, iya, iya. Oke. Terus kalau apa namanya? eh Misalkan tadi butuh scrub, ya tertarik ke bidang scrub itu ya. Nah itu saudaranya itu sekarang statusnya udah mulai atau masih belum mulai juga, Mas? Sebenarnya udah mulai dan kebetulan dia juga bikin apa namanya bikin produk baju-baju juga selain scrub, dan scrub ini adalah salah Hmm. satu inovasinya. Cuma kebetulan yang scrub ini agak tertunda karena kebetulan saudaraku juga lagi hamil juga, jadi emang bener-bener harus fokus ke Oh, kehamilannya kayak gitu. Jadi sekarang lagi ditunda kayak gitu. oke, oke. Terus Hmm. kan itu berarti jatuhnya kerjasama ya. Nah, kalau dari Ya. Mas Azul sendiri sebenarnya kalau bangun bisnis tuh lebih tertarik yang bangun sendiri atau yang kerja sama-sama orang? Entah itu sama yang udah berpengalaman atau sama-sama yang baru mau mulai bisnis gitu. Ada preferensi sendiri nggak? Sebenarnya kalau dari aku, karena mungkin ilmuku juga masih belum banyak ya terkait bisnis ini seperti apa apabila aku harus memulai sendiri. Jadi sebenarnya aku akan lebih sukanya kalau misalnya ikut bareng kerjasama dengan orang lain, apalagi orang yang udah mungkin udah dikenal dulu kayak gitu. Jadi setidaknya lebih ada kepercayaan dulu, terus juga di sisi lain juga bisa belajar juga dari dia apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Jadi bener-bener gak abu-abu kayak gitu. Oh gitu. Nah, terkait belum banyak pengalaman gitu. Sebelum mulai bisnis yang gede gitu, pernah kepikiran untuk bisnis kecil-kecilan mungkin kayak kalau di kesehatan itu kayak mungkin jual APD atau jual buku kesehatan atau buka cek pemeriksaan kesehatan berbayar gitu kayak cek glukosa gitu-gitu. Mungkin pernah kepikiran nggak? Sempat pernah kepikiran dan sebenarnya pernah nyoba juga kayak gitu. Cuma emang dari aku sendiri juga nggak telaten ya. Dulu sih sempat nyoba-nyoba pada saat apa namanya setiap ada awal-awal masa apa namanya maba kayak gitu masuk. Jadi kan mau jualan alat kesehatan kayak stetoskop kayak gitu ataupun tensi gitu Iya. kan mereka juga banyak ya mau beli kayak gitu dari anak-anak maba Iya, kayak gitu karena buat uh, apa namanya mesti gitu buat ya. skill lab, OSCE kayak gitu kan. Nah, itu Mm-mm. juga sempat kepikiran juga mau kayak gitu dan mungkin karena sekarang juga bergelut di bidang kesehatan khususnya untuk kesehatan apa namanya lansia ataupun diabetes dan hipertensi juga sebenarnya pengen banget ya buat menggeluti di bagian alat-alat kesehatan yang emang menunjang ke sana. Oh, itu. Terus itu yang statusnya di tim Pengmas itu pengabdian masyarakat atau pengembangan masyarakat? Yang di Apotek Rajendra. Pengabdian masyarakat. Oh, pengabdian. Itu Mm-mm. statusnya Mas Azul juga bekerja atau hanya volunteer aja Aku sebagai ini edukatornya di sana. edukatornya ya? Mm-mm. Oke, nah itu kan eh, otomatis kalau ada kegiatan jadi coach di Bumi Satu, terus juga anggota tim yang Pengmas itu, kan waktunya otomatis jadi tambah padat nih Mas. Nah, kalau Betul dari banget. Mas Azul biasanya manajemen waktunya kayak gimana? Ada Oke. tips-tips gitu mungkin? Kalau untuk manajemen waktu sendiri sih, jujur aku pernah dengar salah satu quotes dari
orang yang aku ikutin ya di Instagram, dan ini sangat menginspirasi aku juga. Jadi pada saat kita bekerja ataupun pada saat kita melakukan suatu hal yang kita sukai ataupun kita senangin dengan hati sendiri kayak gitu, maka nggak ada yang namanya work-life balance kayak gitu. Jadi semua ya kita lakukan dengan senang hati kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya, oke aku karena melakukan ini aku harus mengimbangi dengan ini ya, kayak gitu nggak ada. Jadi aku berpikiran bahwa oke, hal-hal yang aku lakukan saat ini adalah hal-hal yang aku senangin, dan ini merupakan passionku dari awal kayak gitu. Dan aku juga suka melakukan mengorganisir apapun itu yang aku temui. Jadi dari aku pribadi juga seneng aja gitu ngelakuin, apalagi aku juga banyak belajar di situ dengan berada di Bumi Satu. Aku menjadi coach, aku belajar bagaimana menghadapi orang lain, aku belajar bagaimana latihan yang sesungguhnya itu seperti apa. Terus juga di Sobat Diabetes juga aku belajar tentang akademiku dan juga mengorganisir orang lain. Terus di sisi lain juga di Apotek Rajendra juga aku belajar nih bertemu dengan orang tua itu seperti apa. Jadi di situ aku yang penting selama jadwalnya tidak ada yang tabrakan sih aku santai aja ya. Iya, jadi sebisa aku biasanya melakukannya itu dengan pembuatan jadwal per minggu. Jadi per minggu ini minggu hari Senin sampai hari Sabtu apa aja aktivitasnya. Jadi nanti setiap ada hal yang mau masuk itu harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada kayak gitu. Dan biasanya untuk jadwal kayak gitu biasanya aku udah dari Hamin sebulan itu udah ada keisi kayak gitu. Jadi nggak ada yang dadakan-dadakan harus digeser, kecuali mungkin untuk kuliah ya. Biasanya kan kuliah oke jamnya kosong karena dosennya berhalangan buat hadir kayak gitu. Jadi dosennya dipindah ke hari yang lain. Jadi harus mengubah mengubah aktivitas-aktivitas yang lain juga. Tapi selama ini sih karena enjoy ngejalaninnya, jadi ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja kayak gitu. Wah, mantap banget nih tipsnya. Bikin planning 1 minggu ya. Mantap banget ini. Karena aku sendiri belum belum yang sampai segitunya bikin planning kegiatan. Jadi kadang masih accidental aja, kayak pagi baru bikin rencana hari ini mau ngapain aja gitu. Belum sampai yang beberapa hari ke depan kayak gitu. Nah, ini sambil kita jawab aja ya Mas, kalau ada yang tanya-tanya. Ini ada yang tanya dari Kak Nurma. Boleh tanya, apa yang bikin mau mulai bisnis walau masih kuliah? Nah, tadi kan Mas Azul tertarik mulai bisnis. Nah, itu kira-kira apa Mas? Terus, ya itu dulu mungkin. Oke, kalau untuk mulai bisnis itu sendiri kan sebenarnya kalau dari aku kan yang baru aku mulai itu kan untuk bisnis dari sosial media aku ya, untuk endorsement kayak gitu. Jadi sebenarnya aku buat seneng-seneng aja sih dengan aku mengembangkan sosial media aku, orang lain tertarik dengan sosial media aku, jadi mereka ngajak kerjasama, dan dari aku sendiri pun juga jarang mematok berapa biaya yang mereka harus keluarkan untuk bekerja sama dengan aku. Jadi aku masih yang santai kayak gitu. Kalau mereka mau kerjasama seperti apa, oke, aku yang penting selama aku masih bisa untuk melakukan, aku lakukan kayak gitu. Dan uh, yang penting kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kedokteran ya, apalagi besok sudah menjadi dokter sendiri, tentunya kita harus tahu batasan-batasan apa yang harus kita turutin. Misalnya tidak boleh mengiklankan produk-produk ataupun mengiklankan apapun itu dengan menggunakan identitas ataupun atribut dokter, karena itu dilarang dengan sesuai etik kita kayak gitu. Terus yang bikin pingin banget buat memulai itu sebenarnya karena tadi ya yang udah aku sampaikan di awal, karena melihat teman-teman di luar sana dengan usia yang sama dengan kita, meskipun beda jurusannya, padahal kita tahu sebenarnya rezeki itu udah ada yang atur ya di atas kayak gitu. Tapi tetap ada aja keinginan di mana oke, aku juga pengen nih punya usaha kayak gitu. Aku juga pengen punya penghasilan sendiri kayak mereka kayak gitu. Aku juga pengen bisa memenuhi kebutuhanku sendiri kayak gitu. Padahal kebutuhanku mulai banyak dan tidak bisa seenaknya lagi minta ke orang tua kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau dari aku. Nah, terkait mengembangkan akun Instagram ini sebenarnya potensinya besar banget ya. Karena Betul. salah satu mentor di Dopa juga kan ada di Dopa kursus online mengenai mengembangkan akun Instagramnya jadi health educator. Jadi di akun Instagramnya itu Dr. Muslim Kasim yang jadi mentor kita itu. Di kursus tersebut fokusnya itu membahas mengenai COVID, apalagi belakangan lagi hot banget kan topik COVID. Jadi beliau itu membahas di Instagramnya mengenai COVID, dan juga karena beliau dokter spesialis THT,
juga diselingi materi-materi mengenai THT. Nah, efek dari akun Instagramnya itu, jadi begitu beliau diundang untuk menjadi kayak live IG gini atau Zoom gitu, pernah dikasih bocoran itu kalau nominal fee-nya itu bisa kalau dianalogikan mungkin sekitar gaji satu bulannya dokter umum kalau praktek di satu tempat seperti itu. Padahal itu cuma Betul, satu betul. kali live atau satu kali Zoom meeting seperti itu. Jadi Betul. untuk peluang ngembangin akun Instagram jadi health educator maupun health influencer itu masih bagus banget juga untuk kedepannya, Mas. Benar-benar banget. Karena kalau untuk sosial media kan semakin lama semakin berkembang ya. Jadi kita tahu sendiri peminat dari masyarakat khususnya di Indonesia sendiri untuk sosial media itu sangat sangat besar ya peminatnya. Jadi ya dari situ kita ngelihat semakin kita memberi manfaat kepada orang lain melalui karya-karya kita, semakin banyak juga orang yang akan mengikuti kita dan semakin banyak juga peluang kita untuk berbisnis juga di situ. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Nah, ya benar. Nah, dari kesibukan-kesibukan tadi kan Mas Azul juga tertarik untuk mulai bisnis, tapi jadwalnya juga udah cukup padat ya kalau menurutku. Nah, itu kira-kira dari Mas Azul sendiri ada nggak keinginan misalkan ngurangin kegiatan yang mana terus dialokasikan untuk beneran mulai belajar bisnis gitu? Oke, kalau untuk ngurangin sebenarnya dari aku pribadi dengan aku mengambil suatu keputusan untuk bergabung di dalam komunitas ataupun bergabung dalam suatu hal apapun itu, eh, aku pasti berkomitmen kalau misalnya di situ aku akan mengembangkan apapun yang ada di situ. Jadi dari aku pribadi pasti ada batas-batasannya dan tidak 100% juga aku memberikan waktuku juga ke sana kayak gitu. Dan kalau misalnya dilihat sekarang ya, mungkin kesibukanku lebih ke persiapan ujian yang akan datang di bulan November besok. Tapi kalau misalnya bulan November besok ujiannya udah selesai dan juga pendidikannya udah selesai dan juga S2-nya juga insya Allah bulan Maret besok tahun depan juga bisa ngejar wisuda, otomatis kan juga kesibukannya udah nggak ada nih untuk ke akademiknya. Jadi tinggal ke bagian-bagian yang komunitas-komunitas aja kayak gitu. Nah, mulai dari situ mungkin aku bisa banget nih buat mungkin bakal belajar banyak banget ke Dopa juga, ke Raffi terutama atau ke Mantap. teman-teman Dopa yang lain biar bisa belajar berbisnis tuh kayak gimana. Karena kita tahu ya untuk usia yang udah apalagi aku ya untuk tahun ini udah mau 25 dan tahun depan udah 26 kayak gitu kita tidak bisa juga untuk bergantung pada gaji pokok ataupun gaji pokok dari internship sendiri kayak gitu karena kebutuhan kita pribadi juga cukup banyak ya kayak gitu. Iya, iya, iya. Terus kan aku juga baru tahu nih sebenarnya teori-teori ini. Jadi kayak kalau ngembangin usaha kan sebenarnya nggak yang harus 100% kita yang handle gitu. Baru tahu ada yang namanya kayak membeli waktu orang lain. Dalam kata lain, itu meng-hire karyawan gitu. Pernah nggak Benar. Mas kepikiran untuk bangun bisnis tapi hire karyawan? Karena kalau waktu kita sendiri kan ya mau gimana juga sehari ya 24 jam gitu. Tapi kalau kita bayar orang, satu orang, itu waktu kita untuk urusin bisnis berarti jadi 48 jam seperti itu kan. Nah, Mm-mm. pernah nggak Mas kepikiran kayak gitu? Kalau untuk itu sih sebenarnya kepikirannya kalau misalnya kerjaan itu udah aku kembangin sendiri dulu ya. Jadi eh, mungkin karena dari aku pribadi ya, aku sebenarnya punya trust issue juga kepada orang lain, di mana aku juga cukup perfeksionis. Jadi kalau misalnya aku memulai suatu hal, aku harus berkecimpung dulu tuh di situ buat tahu 100%-nya kayak gimana kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku udah paham semua dan aku udah bisa buat ngebimbing orang lain, otomatis aku juga pasti butuh orang lain untuk bantu ngembangin itu kayak gitu. Tapi untuk memulai dari awal langsung nge-hire kayak gitu belum pernah kepikiran sih dan jujur uh, apa ya nggak yang berpikiran ke sana karena ya itu tadi mungkin nggak berani juga tadi ya kayak gitu. Oke, nah, terus kan mungkin kalau permasalahan beberapa mahasiswa kalau mau mulai bisnis itu kan kayak modalnya pas-pasan gitu Mas. Nah jadi kan di Dopa ini juga ada yang namanya program afiliasi. Jadi di Dopa kan produknya ada dua fokusnya yaitu ada buku mengenai bisnis-bisnis sama kursus online. Nah jadi kalau sekalian promosi dikit ini ya Mas untuk Betul betul. sejawat-sejawat kalau yang nonton maupun yang nanti nonton recordnya ini jadi di Dopa itu ada yang namanya program afiliasi. Jadi bagi sejawat-sejawat, baik yang mahasiswa atau yang udah lulus, kalau mau nyari penghasilan tambahan bisa banget nih daftar afiliasi di Dopa. Jadi setiap nanti sejawat itu
bantu ngejualin produk di Dopa, itu satu produknya aja bisa dapat komisi 50.000. Nah, ini misalkan sejawat masih mahasiswa nih hitung-hitungannya. Terus sehari bisa ngejualin 3 produk. Berarti kan sehari udah dapat komisi 150.000. Dikali 30 hari dalam sebulan, itu dapat 4,5 juta cuma dengan modal bantu iklan ke produk Dopa aja gitu. Jadi kan lumayan banget nih buat mahasiswa. Apalagi sampai nanti dikumpulin terus nanti bisa bikin bisnis kesehatan beneran, kayak bikin apotek atau toko alat kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kayak modalnya lumayan banget nih kalau dari gabung di afiliasi di Dopa kayak gitu. Mantap banget. Untuk bergabung ke afiliasinya sendiri, boleh dijelasin nggak gimana caranya kalau untuk Dopa sendiri? Untuk caranya gampang banget, cuma cukup daftarnya di akun Dopa di website dopa.co.id. Terus nanti di situ udah ada page khusus yang bakal jelasin tentang afiliasi ini. Jadi kalau secara singkatnya itu nanti sejawat cuma tinggal daftar akun, ntar ngisi nama, ngisi email, sama ngisi password. Terus nanti tinggal bikin link untuk penjualannya. Jadi nanti link itu tinggal sejawat semua pasang di akun media sosial. Misalkan Mas Azul mau iklanin produk kayak mungkin kursus tentang klinik hitan gitu. Nah nanti bisa Mas Azul tempelin aja tuh linknya itu di Instagramnya. Nanti setiap orang ngeklik itu otomatis sudah langsung secara sistem kedetek kalau ini dari afiliasi Mas Azul. Nah nanti setiap orang itu udah bayar, nanti Mas Azul langsung otomatis ke transfer 50.000 gitu satu pendaftar. Nah kalau ternyata yang daftar langsung ngeborong belinya 10 daftarnya 10 kursus sekalian, misalkan mau daftar kursus klinik, terus kalian kursus apoteknya atau kursus toko alat kesehatannya. Nah, nanti berarti kan cairnya langsung 500.000 gitu. Lumayan banget tuh. Mantap, mantap, mantap. Ya, ya, ya. Terus kalau untuk join afiliasinya ini ada ininya nggak? Ada apa namanya modal yang harus dikeluarkan gitu nggak? Kalau dari Dopa? Gratis. Full Gratis ya? gratis untuk daftar afiliasinya. Gratis, Mantap. gratis, gratis. Gratis, masang-masang iklan dapat komisi. Mantap. Iya. Terus juga kalau misalnya orang kayak aku nih awam soal bisnis ataupun orang lain yang mungkin belum pernah berkecimpung di bisnis sama sekali kayak gitu, tapi pengen join ke afiliasi ini, apakah nanti akan ada seperti apa namanya kayak training ataupun pembelajaran ataupun apa ya informasi-informasi yang akan diberikan oleh Dopanya sendiri? Jadi kalau untuk daftar akun afiliasi nanti juga otomatis bakal dapat akses ke materi-materi bisnis gratis. Ntar itu ada materi mengenai akuntansi, marketing, terus juga materi SDM atau sumber daya manusianya, terus materi negosiasi, branding, dan lain sebagainya. Itu materi-materi gratis yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang daftar jadi afiliasi. Terus juga nanti ada penjelasan juga mengenai Dopa itu sebenarnya apa sih, terus programnya apa aja. Jadi sejawat juga dalam mengiklankan, misalkan belum tahu Dopa itu apa, bisa juga belajar dari situ. Jadi dalam mengiklankan juga misalkan ada yang tanya-tanya, nanti sejawat bisa menjawab gitu, nggak blank gitu. Mantap, mantap banget ya. Oke, Berarti udah paket komplit, baik. komplit ya. Paket komplit tapi harga hemat, mantap. Oke, kita back to topik mungkin ya Mas. Untuk Oke. kesibukan di kedokteran, misalnya kan nanti udah mau UKM PPD nih ya Mas. Nah itu nanti Hmm. setelah lulus yang mau dilakukan apa Mas kira-kira? Oke, kalau untuk apa yang mau dilakukan sih sebenarnya banyak ya mimpi-mimpinya, dan terutama kalau untuk komunitas sih jujur aku masih masih ingin melanjutkan komunitas karena eh, aku berprinsip bahwa apa ilmu yang aku dapatkan itu juga haknya orang lain juga, jadi aku juga akan dengan senang hati memberikan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain, dan aku akan lebih senang apabila bermanfaat kepada orang lain. Terus juga untuk bisnis itu sendiri, eh, aku lumayan tertarik untuk bisnis di bagian alat kesehatan ya, karena jujur mulai belajar di bagian manajemen administrasi rumah sakit, terus juga apa namanya melihat dari apa namanya alat-alat kesehatan yang mungkin dibutuhkan saat ini itu kan cukup tinggi juga. Jadi ada keinginan untuk mulai bisnis di bagian sana kayak gitu. Oh gitu-gitu. Terus ini mau nyusulin informasi aja tadi ada yang kelewat. Jadi Hmm. di afiliasinya itu nanti kan misal Mas Azul nempel link afiliasinya. Itu nanti kan orang yang mau beli itu bakal setelah klik bakal kebuka website kami tentang produknya itu. Nah, jadi di website itu udah ada copywriting. Copywriting itu kalimat-kalimat ya kayak kalimat-kalimat iklan gitu lah.
itu nanti udah disediain dari dopanya. Jadi teman-teman sejawat udah nggak perlu pusing lagi nih gimana bikin kalimat promosi yang menarik, ini itu semuanya udah disiapin dari dopanya. Jadi benar-benar cuma tinggal nempelin link produknya aja. Habis itu udah tinggal ditransfer dari dopa kalau ada yang beli gitu. Mantap. Terima jadi langsung disebar ya. Iya, tinggal nge-share aja linknya. Oke, terus tadi mau mulai bisnis ya mas setelah lulus juga. Nah, Mm. itu kan kalau bisnis emang nggak bisa yang 100% langsung menghasilkan keuntungan yang besar gitu ya mas. Nah, itu apakah udah ada backup plan-nya dari sekarang supaya nantinya nggak menggantungkan penghasilan dari gajinya gitu mungkin mas? Kalau untuk backup plan belum ada kepikiran juga sampai sana. Bakal kayak gimana. Cuma jadi pada saat setelah lulus besok, dari aku pribadi juga masih untuk harus mencari link-link kemana aja yang bisa aku deketin untuk mulai berbisnis ini seperti apa. Karena aku percaya bahwa memperluas jaringan itu sangat menguntungkan buat kita di masa depan kayak gitu, terutama di bagian bisnis ini juga. Jadi untuk backupnya masih belum kepikiran sih kalau aku. Oke. Kayak gitu. Terus kalau target lainnya selain studi sama ini mau mulai bisnis, ada target lainnya nggak mas? Yang mau dikejar setelah nanti lulus UKM PPD gitu? Sepertinya masih itu aja sih kalau untuk target yang mau dikejar. Targetnya itu aja ya. Ha. Iya, baru itu. Terus misalnya nanti yang bisnis kerapnya itu belum kerjasama, Mm-mm. kira-kira nanti ada ide nggak mau tertariknya tuh di bisnis apa sih setelah lulus nanti? Itu tadi, aku lebih pingin nyoba buat di Alkes tadi ya, alat-alat kesehatan. Mungkin bisa buat masukin ke komunitas-komunitas ataupun mulai masukin ke apa namanya rumah sakit ataupun ke klinik-klinik kayak gitu. Mantap mantap. Jadi di Dopa juga udah ada nih mentor mengenai toko alat kesehatan. Itu ada Dokter Imam. Itu owner dari Kava Medical Group. Jadi toko alat kesehatannya itu udah ada 6 kalau nggak salah. Itu nyebar ada di Muntilan, ada di Jogja. Di dekat itu RSUD Panembahan juga ada. Kalau nggak salah Oh di ya, depannya itu ada juga salah satunya. Jadi ya mantap deh mentor-mentornya kalau di Dopa. Kalau tertarik daftar aja, gas. siap, gaskeun. Terus tadi kan kalau Mas Azul mau mulai toko alat kesehatan itu mau masuk ke komunitas-komunitas terus ngelobi ke rumah sakit ya. Nah itu dari pengalamannya mungkin misalkan udah pernah koas juga ya itu Hmm. kira-kira prospek nggak kalau buka usaha terus ngelobi ke rumah sakit gitu kan udah ada gambaran nih selama koas dunia rumah sakit tuh kayak gimana birokrasinya kayak gimana gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk dunia koas sendiri, kita bakal jarang banget ya menyentuh di bagian administrasi kayak gitu, apalagi apa namanya untuk stok-stok barang kayak gitu ya. Paling sering kita apa ya, paling sering kita dapatkan ilmunya di koas itu lebih ke obat-obatan apa yang bisa kita pilih yang berdasarkan dari BPJS dan non BPJS ya kayak gitu. Tapi kalau Ya, untuk ya. masukan barang ataupun uh, apa namanya berbisnis bisnis juga kayak gitu regulasinya seperti apa itu juga belum belum pernah sebenarnya kesentuh di rumah sakit. Cuma mungkin untuk apa namanya scrub kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama saudara juga, mereka juga untuk regulasi masuk ke rumah sakit ataupun ke apa namanya ke klinik-klinik kayak gitu juga bisa banyak juga untuk masuknya dan emang mereka harus masukin proposal, presentasi juga ke sana untuk bisa kerjasama kayak gitu ke rumah sakit ataupun ke Ya. ininya ke klinik-kliniknya kayak gitu. Untuk permodalannya sendiri kan untuk toko alat kesehatannya nggak bisa dibilang kecil tapi juga nggak bisa dibilang yang besar banget. Nah, udah ada bayangan belum Mas? Kira-kira untuk permodalan toko alat kesehatannya kira-kira mau gimana? Mau nyari investor atau mau partneran sama orang atau justru udah siap orang tuanya modalin gitu? Kalau untuk ini sih jujur aku pasti akan nyari partner dulu ya. Yang pertama mungkin aku mau nyoba belajar dari beberapa toko alat kesehatan dulu, tentunya untuk nyoba mendistribusikan alat-alatnya mereka. Dan juga sebenarnya kemarin udah ada ngobrol sama teman juga terkait alat kesehatan ini. Sebenarnya
mau nyoba buat partneran untuk bikin apa toko kayak gitu untuk alat kesehatan, mungkin belum bisa toko yang secara offline, tapi yang kita berjualan melalui online dulu ataupun berdasarkan open pre-order kayak gitu juga dari teman-teman mahasiswa ataupun dari peminatan dari misalnya klinik ataupun rumah sakit kayak gitu. Tapi di sini mungkin dari awal belajar menjadi distributor dulu kayak gitu. Jadi untuk nyoba ke bikin toko sendiri masih masih jauh mungkin ya kepikirannya kayak gitu. Oh iya iya, iya. Terus nanti kalau modalnya udah besar, terus apoteknya udah jadi toko alat kesehatan udah jadi toko-toko offline itu kira-kira mau bisnis apa lagi Mas? Kalau udah ngumpulin modal yang besar gitu. Mau rumah sakit atau klinik atau kayak gimana? Ya, jujur dengan aku mengikuti perkuliahan S2 bagian magister administrasi rumah sakit ini sebenarnya aku juga punya mimpi ke depannya aku pengen buat yang namanya health center ya. Jadi bukan cuma sebatas rumah sakit aja tempat orang berobat kayak gitu, tapi juga di mana karena aku juga bergelut di bagian olahraga dan juga prevention dari penyakit-penyakit, tentunya di situ juga akan menghadirkan juga orang bisa berkonsultasi tentang kesehatan mereka kayak gitu. Jadi seperti rumah sakit, tapi namanya aku nggak mau bikin rumah sakit, jadi justru health center aja karena ini mana tempat orang-orang tuh bisa merasakan kesehatan secara sempurna kayak gitu. Jadi tidak hanya buat mereka-mereka saja yang orang-orang sakit, tapi juga buat orang-orang yang sehat untuk mempertahankan kesehatannya. Dan tentunya itu juga nanti pingin juga kemarin sempat lihat-lihat bisnis tentang gym juga mungkin di mana nanti health centernya ini selain tempat orang bisa berobat ataupun konsultasi kesehatan juga mungkin ada tentang fitness centernya, terus juga ada tentang apa namanya kesehatan kulitnya juga kayak gitu. Jadi sebenarnya dulu punya mimpi dari dulu punya mimpi yang besar seperti itu. Oh iya, mantep mantep banget sih Mas. Itu udah visioner. Tapi aku kan juga pernah ada denger gitu, kalau tempat pelayanan orang yang sakit sama orang yang sehat itu harus dipisahkan. Itu udah ada idenya belum Mas? Gimana? Ntar. Kalau untuk idenya sih sebenarnya hampir sama aja ya. Kalau untuk dipisahkan itu, mungkin untuk dipisahkannya lebih ke pasien infeksius sama non infeksius kayak gitu. Cuma kalau untuk pemisahan orang sakit dan orang sehat pun nanti berdasarkan kemana tujuan mereka mau masuk ke polinya sebenarnya. Jadi kayak misalnya buat orang-orang yang sehat mungkin mereka untuk mempertahankan kesehatannya mereka bisa ke ahli gizi untuk mereka mungkin berkonsultasi tentang makanannya mereka kayak gimana kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang sakit mungkin mereka bisa lebih spesifik ke atau dokter umum langsung untuk berobat atau mungkin ke spesialis-spesialis yang ada kayak gitu. Itu sih yang sejauh ini aku baru pertimbangkan. Oh iya, mantep banget. Nah, itu berarti ke depannya apakah ada kepikiran juga untuk bisnis di bidang lain selain di kesehatan, misalkan F&B atau bisnis-bisnis lainnya gitu, Mas? Ada nggak? Kalau untuk bisnis lain di luar kesehatan sih sebenarnya dulu cuma kepikiran sekilas aja sih. Tapi kalau untuk spesifiknya karena kebetulan aku juga menggeluti di bagian kesehatan sih, jadi lebih pengen fokusnya ke kesehatan aja sih gitu. Oh, oke. Nih, nggak kerasa udah lama ini ada pertanyaan terakhir nih, Mas. Mantap. Kalau Apa tuh? dari Mas Azul, kira-kira ada nggak nih masukan atau tips buat mahasiswa kalau mau mulai bisnis pas masih mahasiswa tuh bisnisnya apa sih yang prospeknya bagus untuk mahasiswa kira-kira? Oke. Ini sebenarnya bukan cuma buat mahasiswa ya, tapi ini pelajaran hidup yang selama ini aku pegang, di mana ada yang pernah menyampaikan ke aku bahwa kita ini setiap harinya punya kesempatan ya, yang bisa kita ambil ataupun yang mau untuk tidak kita ambil kayak gitu. Sedangkan dalam satu tahun ada 365 hari, berarti ada lebih dari 365 kesempatan yang bisa kita ambil. Tinggal bagaimana dari kitanya sendiri mau mengambil kesempatan itu atau tidak, dan dari kitanya sendiri apakah percaya diri untuk mengambil kesempatan itu. Sebenarnya kalau untuk berbisnis kesempatannya itu akan sangat banyak ya, terbuka lebar di depan kita. Bahkan kita pun sebagai mahasiswa juga diajarkan berbisnis sejak dini, kayak misalnya berdanus kayak gitu kan, biasanya di project-project ataupun di Iya, event-event kayak gitu kan mantap. sering ya dimintain buat jadi danus kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita mau mengembangkan hal-hal kecil itu yang dimana teman-teman yang lain itu bisa merasakan manfaatnya, jadi nggak cuma di event aja ataupun di project tuh kita bisa ngembangin itu terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kita mau telaten itu bisa dilakukan. Terus juga mahasiswa sebenarnya nggak cuma mahasiswa ya, jadi
anak-anak SMA ataupun SMP, bahkan sekarang di media sosial aja sudah banyak ya yang bisa mengembangkan media sosialnya untuk jadi lahan bisnis juga kayak gitu. Jadi tergantung mau kayak gimana. Dan kalau untuk mahasiswa sendiri banyak ya yang bisa kita ambil juga, kayak misalnya pakaian, mulai dari pakaian ospek ataupun tugas-tugas ospek itu sebenarnya bisa dibisniskan sekarang. Atau mungkin juga Iya. alat-alat kesehatan bagi mahasiswa kedokteran itu penting juga buat kita deketin di awal pada saat maba kayak gitu, itu juga bisa. Terus juga buat anak-anak yang mau koas, mungkin besok Raffi pada saat udah lulus atau mau lulus kayak gitu udah mulai masuk tuh banyak vendor-vendor tentang scrub ataupun apa namanya just lab ataupun Snelly kayak gitu, juga bisa sebenarnya bisa dikembangin dari sekarang. Tinggal bagaimana dari kitanya mau menerima itu ataupun bagaimana kita mau menggeluti itu kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Ya, mantap, mantap. Ada yang ketinggalan satu tuh Mas kayaknya. Apa tuh? Daftar afiliasi di Dopa. Iya. Betul banget, oke, ya. Jadi jangan lupa juga untuk daftar afiliasi, karena kita tidak hanya berafiliasi dengan mengambil keuntungan-keuntungannya, tapi juga kita bisa belajar ya di sana ya, dan mentor-mentornya juga Iya. menarik-menarik juga. Jadi banyak kesempatan yang bisa diambil, dan dari 365 itu mungkin bisa lebih dari 700 kesempatan mungkin ya bisa diambil dari Dopa bahkan ya, kayak gitu. Mantap. Iya, iya, iya. Oke, ya. Kalian mau nginfoin aja buat sejawat-sejawat di sini. Jadi nanti ada di bulan ini bakal ada Zoom meeting buat sejawat teman yang masih mahasiswa. Kalau mau masih bingung nih gimana sih cara mulai bisnis, cara bangun bisnis, cara mengembangkan bisnis, itu step by stepnya kayak gimana, itu nanti dari Dopa bakalan ada Zoom meeting gratis. Itu terbatas, kuotanya cuma 50 peserta aja. Pematerinya itu ada Dr. Odi Anggani, spesialis THT-KL, itu sebagai founder dari Dopa Indonesia, juga sebagai owner dari klinik vaksin Raisa dan klinik THT dan tumbuh kembang anak itu di Doko Medika gitu. Jadi buat teman-teman yang masih mahasiswa, kalau masih bingung gimana cara bangun bisnis, langsung aja daftar Zoom meetingnya itu, langsung kontak ke admin WhatsApp di Dopa, bisa lewat DM juga, nanti bakal diarahin ke WhatsApp-nya seperti itu. Dan gratis ya. Oke, gratis. Mantap. Mantap. Kayak kerasa udah 50 menitan juga ngobrolnya Mas kesana kesini. Iya, nggak kerasa ya. Iya. Terus besok ada kegiatan apa Mas ini? Kalau untuk besok, aku pribadi masih harus mentoring ya, mentoring di kampus untuk persiapan KPPD, sama sorenya ada persiapan buat gladi resik acara besok Sabtu, karena kebetulan aku bakal ngisi di Jogja Fashion Carnival. Kebetulan diminta dari Duta Keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi buat teman-teman nanti yang mau datang ke Jogja Fashion Carnival di hari Sabtu besok, boleh banget nih mampir buat nonton. Karena aku bakal di Wah, sana wajib juga. nih langsung. Yuk, sejawat langsung serbu, langsung datang. Mantap. Saksikan. Itu di mana Mas tempatnya? Di Jalan Malioboro, sepanjang Jalan Malioboro. Jalan Malioboro. Jamnya? Jamnya dari jam 2 sore nanti startnya. Paling sampai maghrib. Oh. Itu berarti nanti jalanannya ditutup semua untuk Benar. yang kendaraan ya? Iya, betul. Jadi nanti dijadiin sebagai parade karnival kayak gitu. Dari Jalan Abu Bakar tuh sampai 0 km. Oh. Itu masih dalam rangka yang peringatan yang kemarin atau beda lagi Mas? Ya, sebenarnya peringatan ulang tahun Jogja sekaligus juga sebagai peringatan untuk pelantikan gubernur tahun 2022 hingga 2027. Kayak gitu. Oh. Nah, berarti cuma satu hari aja atau sebenarnya rangkaian kegiatannya itu berhari-hari? Cuma satu hari aja. Cuma satu hari. Iya. Ya, ya, mantap, mantap. Makasih banyak Mas udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Dopa Indonesia. Semoga Terima sukses kasih. selalu nanti bisnis scrubnya sama toko alat kesehatannya. Semoga lancar terus ke depannya. Nanti kalau ada yang tertarik ke usaha lainnya, bisa daftar kursus online di Dopa. Siap. Terima kasih banyak juga untuk Dopa dan Ya. Raffi. Tentunya aku juga pasti bakal belajar juga sama Raffi dan juga Dopa buat bisnis-bisnis yang lainnya kayak gitu. Dan teman-teman juga jangan lupa buat tanya-tanya ya ke Dopa kalau misalnya punya keinginan untuk berbisnis sejak dini kayak gitu. Oke, thank you Raffi. Iya,
Ya, makasih Mas. Selamat malam. Ya, selamat malam.